Veteran, cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah. But I don't want no love. I just wanna make the moolah love, yeah. The moolah love. I just wanna make the moolah love. Artificial Intelligence AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. AI mencakup berbagai pendekatan dan teknik termasuk mesin cerdas, pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, fisik komputer, dan masih banyak lagi. Salah satu aplikasi AI yang populer adalah sistem chatbot. ChatGPT adalah salah satu contoh chatbot berbasis AI dan dikembangkan oleh OpenAI. Itu didasarkan pada arsitektur GPT Generative Pre-trained Transformer yang menggunakan jaringan saraf yang dalam untuk memahami dan menghasilkan teks. ChatGPT dilatih dengan jumlah data yang sangat besar dan memiliki pengetahuan umum yang luas. Dirancang untuk memberikan respon yang lebih baik dan lebih manusiawi dalam percakapan dengan pengguna. Ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pelayanan pelangganan, asisten virtual, dan dukungan informasi. Namun, penting untuk diingat bahwa ChatGPT adalah model bahasa yang dibuat berdasarkan data yang ada dan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang topik tertentu atau dapat memberikan informasi yang benar sepenuhnya. Penting juga untuk menyadari bahwa AI seperti ChatGPT memiliki keterbatasan. Mereka tidak memiliki pemahaman yang sama seperti manusia dan dapat menghasilkan respon yang tidak akurat, tidak relevan, atau bahkan menyesatkan. Perkembangan AI terus berlanjut dan penelitian dan pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk membuat sistem yang lebih canggih dan dapat diandalkan. AI dan ChatGPT memiliki beberapa manfaat dan signifikan dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu AI dapat digunakan untuk mengembangkan sistem pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan materi dan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu setiap siswa. Dengan menganalisis data dan pola perilaku siswa, AI dapat memberikan rekomendasi belajar yang spesifik dan mempersonalisasikan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu ChatGPT dan AI lainnya dapat berfungsi sebagai tutor virtual yang dapat memberikan bimbingan dan jawaban atas pertanyaan siswa secara real time. Siswa dapat mengajukan pertanyaan mereka kepada ChatGPT yang akan memberikan jawaban yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari. Tutor virtual seperti ini dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu AI dapat membantu dalam proses evaluasi tugas dan ujian secara otomatis dengan algoritma yang telah diatur sebelumnya. AI dapat mengevaluasi jawaban siswa dan memberikan umpan balik secara instan. Hal ini memungkinkan guru untuk menghemat waktu dan proses penilaian dan memberikan umpan balik yang lebih cepat kepada siswa. Yang berikutnya itu AI dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Dengan menggunakan teknologi pengenalan suara dan gambar, AI dapat membantu juga siswa dalam disabilitasi dan mengakses konten pembelajaran. Misalnya, AI dapat menerjemahkan teks menjadi suara atau menyediakan deskripsi gambar bagi siswa dengan Shorty said she coming with the moolah la. I just wanna make the moolah la. Got 'em all screaming ooh la la, yeah. Halo, nama saya Alia Syari, saya mahasiswa semester 4 Teknologi Pendidikan. Nah, sebelum masuk ke inti, boleh nggak kalian sapa pendengar terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halija dari sekolah SMK Negeri 7 Medan di Sumut. Saya jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Hai. Saya Sela Ayu Saraswati, biasa dipanggil Sela. Halo. Nama saya Kaisa, biasanya dipanggil Kai. Oke, halo semuanya. Nama aku Maria Helena, bisa dipanggil Helen. Salam kenal semuanya. Halo.
Perkenalkan, nama saya Yuyun Andriani Agus, biasa disapa Yuna. Saya merupakan mahasiswi dari kampus Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga semester 4. Hari ini atau kesempatan ini kita akan membahas tentang Artificial Intelligence sesuai dengan judul atau nama show dadakannya, yaitu Tech Insight AI Edition, especially ChatGPT di kalangan pelajar. Enggak sih, mungkin kita bakal bahas di semua kalangan. Sebelum masuk ke inti pembahasan nih, saya mau nanya dulu deh. Kalian kan pelajar ya, mahasiswa. Ada juga yang OTW kuliah. Kalian punya pengalaman nggak pakai teknologi AI ini di kehidupan sehari-hari? Kalau di kehidupan sehari-hari sih saya pakai AI untuk memperjelas foto yang resolusinya rendah. Misalnya pakai aplikasi Remini. Untuk kebutuhan studi sendiri, jujur aku belum pernah pakai AI, tapi aku tahu dari teman-teman aku yang udah pernah pakai AI beberapa kali dalam pengerjaan tugas, seperti mencari jurnal, mencari referensi, mencari ide untuk menulis cerita, dan lain sebagainya. Kalau untuk pengalaman sehari-hari, aku pernah coba pakai aplikasi yang chatbot yang kita bisa ngobrol dengan karakter gitu, karena temen aku coba, terus aku juga coba gitu. Itu cuman beberapa hari sih. Kalau misalnya buat belajar ya, aku nggak pernah pakai AI gini kayak temennya Kak Helena ini, tapi aku pernahnya mainin buat AI ini yang bisa chatan itu, yang karakter fiksi yang itu aku pernah. Oke, sebelum aku ngejawab ini, aku pengen ngasih trigger dulu bahwasanya apa yang aku katakan ini adalah personal opinion gitu. Jadi mungkin dari kamu atau dari teman-teman yang sedang mendengarkan ini akan ada perbedaan. Selama aku tahu tentang teknologi ini, baik sebelum maupun sesudah teknologi ini viral, alhamdulillah sejauh ini aku belum pernah menggunakan ini. Bukan karena aku menganggap teknologi ini gak bagus, AI ini gak membantu, tapi aku justru ingin gimana caranya aku tetap pada pola yang udah berusaha aku bangun gitu, yakni aku berusaha gimana caranya ngelatih diri dengan ngerjain tugas tuh bener-bener bersumber daripada literatur yang kayak jelas gitu, yang aku tahu aku dapet jawaban dari tugas-tugasku tuh dari mana, literaturnya dari mana, misal dari buku, jurnal, atau dan lain sebagainya. Kayak gitu, sumber referensinya aja sih. Walaupun sebenarnya kalau kita tarik kesimpulan, AI ini kayak ngebantu banget nggak sih, kayak lebih simple gitu. Kita sisa ngetik apa yang pengen kita cari, terus langsung muncul deh tuh summary dari apa yang sedang kita cari. Kalau dari aku kayak gitu sih. Kalau Yuna sendiri pernah pakai karakter AI nggak? Sama seperti jawaban awal, aku hingga detik ini, baik sebelum maupun sesudah viralnya karakter AI ini, aku sama sekali belum pernah menggunakan sesimpel ChatGPT itu, sama sekali belum. Tapi waktu itu aku sempet coba login karena waktu itu cukup terdesak dan beberapa teman menyarankan untuk menggunakan si ChatGPT ini sebagai jalan terakhir gitu, maksudnya sebagai penolong pada saat itu. Akhirnya karena ya udah deh gitu, sesekali boleh untuk coba juga kan untuk pertama kalinya. Tapi pada saat ketika buka websitenya, pada saat itu cuman bisa login gitu. Ketika aku pengen coba pakai, itu tiba-tiba muncul peringatan yang aku intinya adalah website ini ada sedikit gangguan gitu. Entah mungkin karena gangguannya karena sinyalku atau gimana, aku nggak tahu. Jadi akhirnya karena ketika melihat peringatan tersebut, ya udah kayak nggak bisa nih, pasrah gitu. Jadi aku juga nggak berusaha untuk gimana ya caranya biar bisa gitu, aku penasaran. Akhirnya karena melihat itu nggak bisa, aku kembali ke jalan awal, yakni ya udah menyelesaikan masalah yang ada pada saat itu dengan menggunakan buku dan jurnal dan beberapa referensi lainnya di luar daripada si ChatGPT ini gitu. Hingga detik ini alhamdulillah belum pernah, tapi kalau disuruh coba maybe kapan-kapan lah ya, karena belum ada juga hal-hal yang mendesak banget yang kayak lagi-lagi membutuhkan si ChatGPT ini, karena alhamdulillahnya masih bisa keurus semua lah ya. Coba kita simak klip ini dulu. Mark my words, AI is far more dangerous than drugs. Rock.
paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Di video, Elon Musk bilang kalau AI is more dangerous than a nuclear explosion. So, what do you think, guys? Kalian setuju nggak sama opini Elon Musk? Waduh, untuk kata Elon seperti ini saya masih antara percaya dan tidak percaya, karena AI itu kan dibuat oleh intelligence-nya manusia. Jadi belum tentu juga AI ini dapat menembus intelligence-nya manusia. Aku bisa dibilang setuju juga sama yang dibilang sama Elon Musk, karena melihat teman-teman aku juga ada ya, contohnya mereka pakai ChatGPT, chatbot dengan karakter fiksi, dan aku ngeliatnya mereka take it too seriously, jadi take it too far. Jadi mereka juga pikiran mereka juga jadinya terhasut dengan chatbot tersebut gitu, tanpa lupa realitanya yang mereka chat itu bukan manusia beneran gitu. Kalau misalnya itu cuma robot gitu. AI ini sebenarnya dibuat buat memudahkan kehidupan manusia ya. Jadi menurut aku nggak bahaya. Yang bahaya itu kalau AI-nya disalahgunakan, misalnya buat penipuan gitu, pokoknya buat kejahatan. Pokoknya ya itu bahaya. Tapi kalau cuman buat have fun, buat main atau buat chatbot gitu, menurut aku nggak bahaya, ya biasa aja. Kalau dari aku pribadi, bahaya atau enggaknya AI itu dipengaruhi oleh pribadi masing-masing, siapa yang menggunakan. Jadi ketika Elon Musk mengatakan bahwasanya AI ini lebih berbahaya dari nuklir, dan menurut beliau diperlukan adanya regulasi untuk mengatur penggunaan AI ini agar tidak menghasilkan sesuatu yang buruk gitu, karena walaupun AI ini bermanfaat ya tetap aja ada dampak buruknya gitu. Nah, jadi ketika kita tarik kesimpulan atau konklusi atau at the end adalah ya yang tahu bahaya atau tidaknya AI adalah diri kita sendiri gitu. Karena kalau dari aku pribadi nih, sejauh ini balik lagi nih yang aku katakan di awal, aku nggak menggunakan AI ini gitu. Jadi kalau dari aku itu nggak berbahaya. Nah, tapi kalau bagi orang-orang yang udah terlanjur nyaman nih karena AI itu ngasih kemudahan gitu, kayak mempermudah hidup lah, kayak kita butuh sesuatu udah ada summary-nya, itu pasti akan berbahaya. Karena apa? Karena akan menimbulkan kecanduan gitu. Jadi kalau dari aku, bahaya atau enggaknya AI dan gimana tanggapan aku soal pendapat Elon Musk, ya udah dikembalikan ke diri kita masing-masing, kayak sesadarnya kita aja gitu. Karena balik lagi, segala sesuatu yang berlebihan itu juga nggak baik gitu. Jadi sepintar-pintarnya kita aja memanfaatkan teknologi yang ada. Gue baru ingat, karena sebagai pengguna Twitter, aku sering banget tuh lihat di base di komen apapun, orang-orang tuh sekarang nge-reply-nya tuh udah bukan komen, tapi langsung kayak mereka nge-tag ChatGPT, lalu ChatGPT itu yang bakal komen ke postingan itu, yang kalau aku lihat tuh lumayan nyambung gitu sama topik yang dibahas gitu. Cuma menurut aku tuh kayak di esensi interaksinya tuh udah nggak ada gitu loh, satu sama lain gitu. Tujuan mereka komen tuh cuma pakai AI tuh, jadi kayak agak annoying sih kalau buat aku. AI secara fisik sih nggak sedestruktif nuklir ya, tapi memang tanpa edukasi yang cukup, ancaman penyalahgunaan AI bakal terus ada dan makin besar. Benar. Aku juga setuju tuh sama pendapat dia. AI sebenarnya bisa jadi bahaya kalau terjadi penyalahgunaan atau tergantung orang yang memakai sih. Nah, bagaimana kalau AI ini dimanfaatkan atau digunakan di dunia pendidikan? Sedangkan banyak kata orang tuh, kalau AI ini memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Karena kecerdasan yang cukup tinggi ini, menurut kalian AI bisa gantiin peran guru nggak? Menurut saya itu bisa, tetapi tidak akan sebaik guru pada umumnya atau guru manusia gitu kan. Karena menurut saya AI itu kan informasinya bakal terbatas, tergantung dari bagaimana settingannya. Nah, kalau guru kan itu dia pure dari otak kita sendiri. Jadi ya kalian bisa menyimpulkannya sendiri. Untuk kasus ini aku ingat aku pernah bahas tentang jurnal tentang
sekolah di China kalau nggak salah, yang dimana anak-anak belajar bahasa Inggris pakai AI, pakai robot. Jadi penelitian di sebuah sekolah gitu. Kalau menurut aku untuk secara pengajaran mungkin bisa lebih menyenangkan, dimana anak-anak zaman sekarang lebih suka. Oh, jadi menurut kamu AI dan ChatGPT ini bisa digunakan dalam dunia pendidikan? Sebagai fasilitas dalam mengajar, ya tentu saja boleh, tetapi tidak menggantikan posisi guru itu sendiri. Dan bagaimana kemudian tentang pemanfaatan teknologi AI atau ChatGPT? Apakah ini harus terus digunakan gitu dalam dunia pendidikan? Terus gimana kemudian kita mengawasi siswa atau pelajar dalam mengembangkan agar tetap mengembangkan keterampilan kritis dan kreativitas mereka dalam menggunakan ChatGPT? Saat ini yang dominan adalah Gen Z gitu. Jadi kita dapat melihat sebenarnya yang harus kita lakukan ini adalah sadar dan memahami bagaimana sebenarnya AI atau ChatGPT ini hadir gitu. Kita perlu melihat bahwa AI atau ChatGPT ini hadir atau diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, bukan justru merenggut bagaimana sebenarnya manusia itu hadir. Karena kalau kemudian kita menjadikan ChatGPT atau AI ini sebagai tumpuan utama dalam dunia pendidikan, maka jelas kita akan hancur. Kita justru tidak akan menemukan kemudahan atau kebaikan di dalamnya. Mengapa? Sebab ketika kemudian kita terus berpacu kepada ciptaan manusia yang dalam hal ini AI untuk memudahkan kehidupan kita, itu tidak akan mengembangkan nalar kritis dan kreativitas daripada pelajar, melainkan justru mematikan atau meniadakan nalar kritis dan kreativitas itu sendiri. Karena AI atau ChatGPT ini menghadirkan kemudahan gitu, membantu mereka meringkas segala pekerjaan yang tadinya harus baca beberapa buku atau jurnal untuk mendapatkan apa sebenarnya yang mereka inginkan. Dengan ChatGPT atau AI, dalam hitungan detik atau menit mereka sudah mendapatkan apa yang mereka mau. Jadi kalau menurut aku pribadi, personal opinion aku adalah mengatakan bahwasanya AI atau ChatGPT tidak dapat digunakan terus-menerus dalam dunia pendidikan. Pun jika memang harus digunakan, perlu adanya pembatasan atau peraturan-peraturan yang jelas terhadap AI ini agar tidak pelajar ini tidak mati nalar kritis dan kreativitasnya gitu. Pun dalam hal ini pengawasannya ya diselaraskan dengan bagaimana kebutuhannya gitu. Jadi misalnya kita butuh untuk terus berkembang, menciptakan inovasi, dan dalam hal ini kita bisa nih riset gitu menggunakan ChatGPT, kira-kira hal yang sedang trending di Amerika apa nih. Jadi itu kan bisa kita riset dengan cepat ya di ChatGPT atau di AI gitu. Nah nanti untuk penjabaran lebih rincinya baru didukung dengan buku, itu boleh selama pemanfaatannya masih dalam jalur yang sesuai. Tapi kalau udah keluar itu saya rasa nggak perlu untuk dilanjutkan kayak gitu. AI atau ChatGPT bisa sih jadi salah satu media pembelajaran baru, dengan catatan penggunaannya diawasi oleh pengajar atau justru digunakan untuk pembelajaran di kelas. Ya, semoga dengan begitu komunikasi dua arah antar pengajar sama siswanya tetap terjalin, yang artinya partisipasi siswa di kelas juga nggak terdampak secara negatif. Bener banget tuh, setuju banget. Nah, penekanannya kemudian adalah ketika kita membahas apakah kemudian AI atau ChatGPT ini bisa digunakan dalam dunia pendidikan, tentu bisa, tidak ada yang mengatakan tidak bisa. Namun, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana penggunaannya gitu. Bagaimana intensitas penggunaannya. Kalau intensitas penggunaan daripada AI atau ChatGPT ini keluar atau justru cenderung seperti membawa kita ke arah yang tidak baik gitu atau berlebihan, tentu itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan gitu, yang harus kita betul-betul fokuskan. Gimana caranya kita mampu menyeimbangkan antara penggunaan AI yang hadir untuk mempermudah dan fokus kepada bagaimana sebenarnya tujuan kita. Dalam dunia pendidikan, tujuan kita tentu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa atau dalam artian mengembangkan pribadi atau pola pikir, nalar kritis, dan kreativitas. Nah, ketika kemudian dihadapkan dengan bagaimana perkembangan teknologi yang begitu memanjakan pikiran gitu, yang begitu memanjakan nalar, tentu ini akan menjadi suatu mara bahaya gitu, yang kemudian akan membinasakan kita. Oleh karenanya,
dapat digunakan, yang menjadi catatan kemudian, hal ini dapat digunakan tetapi dengan memperhatikan batasan-batasan gitu. Jadi kita tahu kapan AI ini digunakan dan bagaimana semestinya AI ini digunakan, dan kemudian kapan AI ini harus berhenti digunakan gitu. Bagaimana porsinya, ini yang harus kita pertegas untuk menjadi acuan bagaimana AI atau ChatGPT digunakan dalam dunia pendidikan. Karena jika tidak ada aturan, hal ini akan menghadirkan suatu hal atau hal-hal yang buruk gitu. Jadi dapat digunakan. Karena kenapa? Kalau kita membatasi tidak dapat digunakan, tentu ini akan menjadi hambatan juga tersendiri bagi kita. Karena kita tidak bisa menutup mata dengan perkembangan teknologi yang ada, di mana AI atau ChatGPT ini menjadi salah satu bukti daripada perkembangan itu sendiri. Kita bisa berdampingan, tetapi jangan sampai melebur menjadi suatu hal yang buruk karena terlena dengan kemudahan atau hal-hal yang bisa diberikan oleh AI ini gitu, dalam artian memanjakan nalar kita sehingga mematikan atau membinasakan nalar kritis dan kreativitas daripada dunia pendidikan itu sendiri. Yuna sangat open minded ya. Menurut Ija, AI ini bisa ngegantiin peran manusia nggak? Kalau menurut saya itu bisa, cuman kan AI itu ada sistemnya, jadi sistemnya terbatas. Jadi tidak bisa multifungsi seperti manusia. AI nanti bikin perusahaan taksi gitu loh. Jadi nanti bahaya banget gak sih misalnya jadi supir taksi itu kehilangan pekerjaannya, sedih banget, kasihan. Terus mereka nangis terus kalau misalnya AI jadi idol, kan ada ya, terus idol jadi kehilangan pekerjaannya lagi, kasihan banget. Kata Kai, AI bisa jadi supir taksi, jadi reporter, jadi idol. Jadi gimana kalau AI ini menguasai umat manusia? Gimana tanggapan Ellen? Untuk ini sendiri aku akan bilang enggak. Aku nggak setuju dan tanggapan aku adalah no. Karena bagaimanapun ya, seperti yang teman-teman yang lain juga udah sampaikan ya, karena ada beberapa aspek di manusia yang AI itu nggak bisa lakukan. AI itu nggak punya emosi, AI itu nggak punya perasaan. Mereka ya robot gitulah istilahnya. Mereka juga buatan manusia. Mungkin mereka memang pintar, tapi untuk aspek-aspek manusia sendiri itu nggak ada di mereka gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya AI bisa menggantikan peran manusia, wah kalau sampai itu kejadian beneran, itu bakal jadi masa yang paling menyeramkan sih. Jujur di Jepang tuh banyak banget inovasinya dah. Maksudnya kayak robot itu banyak banget di Jepang. Cuman kalau menurutku karena di Jepang tuh orang-orang tahu cara pemakaiannya, mereka tahu batasan-batasannya. Wah gitu. Bener banget tuh kata Ellen, aku juga setuju banget. Kalau kita berbicara apakah peran manusia kemudian bisa digantikan oleh AI, ketika kemudian tadi kita sudah berbicara panjang lebar terkait dengan bagaimana sih sebenarnya manfaat daripada AI itu, yang tadi sudah masuk ke dalam proyek kehidupan manusia, memberikan informasi-informasi ter-up to date atau bahkan membantu riset manusia dengan waktu yang sangat amat singkat. Tetapi ketika kita berbicara tentang apakah hal ini mampu menggantikan peran manusia, kalau menurut saya pribadi, personal opinion, ini tidak dapat digantikan. Sebab AI ini diciptakan oleh manusia, dimana dalam proses penciptaan si AI ini tentu dibutuhkan usaha yang keras gitu. Kayak bagaimana kemudian adanya riset, uji coba, sampel, terus kemudian dalam pembentukan AI ini dibutuhkan bahasa pemrograman, kode-kode untuk menghasilkan bagaimana AI ini mampu menirukan gitu, mampu mempelajari dan memahami apa sebenarnya yang diinginkan oleh manusia. Nah, jadi ketika kita berangkat daripada isu-isu yang kemudian mengatakan bahwasanya AI hadir dan mampu untuk membantu manusia, dalam hal ini menggantikan peran manusia gitu, mempermudah peran manusia. Contoh nyatanya,
oh nanti AI dapat menggantikan peran di dalam rumah sakit gitu. Jadi nanti suster nggak perlu nih datang ke ruangan gitu. Jadi kalau pengen ngambil obat cukup si AI-nya ini aja gitu. Nanti udah ada peraturan-peraturan atau pengaturan-pengaturan daripada si AI ini. Nanti dari banker juga udah nggak perlu. Nanti ada AI yang bisa ngebantu dan lain sebagainya. Itu nggak bisa. Karena kenapa? AI ini belajarnya itu juga dari manusia gitu. Jadi nanti kalau digantikan sama manusia itu nggak akan bisa semaksimal manusia gitu, karena ya diciptakan oleh manusia gitu. Dan untuk memahami pekerjaan-pekerjaan manusia membutuhkan waktu yang lama. Jadi ketika kemudian AI akan menggantikan peran manusia, saya rasa ini adalah suatu hal yang justru tidak mendatangkan keuntungan, tapi malah mendatangkan kerugian atau permasalahan baru bagi manusia gitu. Karena manusia saja yang sudah diciptakan dengan sangat amat sempurna oleh Tuhannya masih banyak mendapatkan masalah, apalagi AI yang jelas-jelas sudah diciptakan oleh manusia gitu. Kalau dari aku seperti itu, dan dengan tegas mengatakan bahwasanya AI tidak dapat menggantikan peran manusia. Sesi terakhir nih, ada nggak tips atau saran dari kalian agar kita lebih bijak memanfaatkan AI dan ChatGPT? Kalian jangan ada niat buruk kalau pakai AI. Ya itu tipsnya. Menurut aku, jika kita menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, maka ChatGPT dan AI tidak akan mendominasi kehidupan manusia. Kita sebagai manusia juga harus mau selalu untuk menggunakan pikiran kita, akal kita, otak kita dalam mengerjakan atau memikirkan sesuatu atau hal. Dan kita menggunakan ChatGPT dan AI sebagai fasilitas atau sebagai program yang menolong, membantu, mempermudah pekerjaan tanpa mengurangi kekreativitasan kita. Betul banget nih, aku setuju sama Kak Helen. Kita harus menggunakan AI ini sebagai fasilitas untuk memudahkan kehidupan kita tanpa mengurangi kekreativitasan kita sendiri ya. Jadi gitu. Kita perlu ingat nih kalau penyalahgunaan keduanya bisa ngerugiin diri sendiri atau orang lain. Supaya teknologi ini bisa tetap dimanfaatin, perlu peran kita sebagai penggunanya untuk bertanggung jawab, menjaga masa hidup dan perkembangan AI atau ChatGPT. Bu Hakim, gimana tanggapannya Bu Hakim? Kalau berbicara tentang tips atau saran dari aku pribadi agar bijak memanfaatkan AI dan ChatGPT adalah, yang pertama, kita harus tahu, dan lagi-lagi aku tekankan bahwasanya kita harus paham AI atau ChatGPT ini adalah ciptaan manusia gitu. Terus hadir untuk mempermudah. Dalam artian konteks mempermudah ini adalah membantu gitu. Jadi tidak serta-merta mengambil alih seluruh tugas manusia. Jadi kalau yang misal mahasiswa pengen ngerja tugas gitu, oh aku udah punya ChatGPT nih, jadi ya udah ketik soalnya, muncul jawabannya, salin, selesai. Itu nggak kayak gitu konsep untuk mempermudahnya. Konsep daripada untuk mempermudah dari hadirnya AI ini adalah bagaimana meringankan tugas manusia gitu. Karena ya kita tahu sering perkembangan zaman, kita jadi semakin banyak hal-hal yang perlu dikerjakan gitu. Dan ketika kita sudah paham bagaimana tujuan dari AI, bagaimana dia hadir, tentu kita akan jadi lebih aware gitu. Kita akan jadi lebih waspada dan lebih paham. Nah, setelah kita tahu bagaimana tujuan AI dan latar belakang AI ini hadir, kita juga harus menyesuaikan dengan bagaimana sih sebenarnya tujuan gitu, atau apa sih sebenarnya yang pengen kita dapatkan dengan adanya AI ini. Let's say kalau dari aku pribadi, karena sebelumnya di awal aku bilang aku belum pernah menggunakan ya, hingga detik ini, aku akan bilang untuk teman-teman yang sedang menggunakan, dan ini juga berasal daripada riset aku dari teman-teman yang udah menggunakan ChatGPT ini adalah jangan sampai teman-teman melupakan bagaimana kehidupan teman-teman atau bagaimana kebiasaan teman-teman sebelum daripada AI ini hadir atau ChatGPT ini hadir untuk mempermudah kehidupan teman-teman. Ada buku, ada jurnal untuk mendapatkan referensi yang lain gitu. Dari website-website, oke, mereka termasuk dalam satu perkembangan gitu. Tapi ya kita juga tidak bisa menutup mata bahwa saat ini buku, jurnal itu kan sudah ada yang berbentuk digital juga kan. Jadi kita harus paham kayak gitu. Ketika kita menggunakan jangan sampai berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan tidak akan mendapatkan maslahat, melainkan akan
mendatangkan kekurangan gitu atau permasalahan-permasalahan baru. Ketika sudah bijak, ketika sudah paham untuk menggunakan AI, tentu saya percaya bahwa teman-teman akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Karena teman-teman akan paham nih, oh iya aku udah tahu batasan-batasannya, teman-teman akan lebih aware gitu. Jadi kalau dari aku tipsnya cuma 2. Yang pertama, pahami dan ketahui bagaimana latar belakang serta tujuan daripada AI. Lalu yang kedua adalah pahami dan tahu apa sih sebenarnya yang kamu butuhkan gitu, dan seberapa banyak yang kamu butuhkan. Karena ketika kita nggak tahu apa yang kita butuhkan dan seberapa banyak yang kita butuhkan terhadap AI ini, ya tentu AI ini yang akan menguasai kita gitu. Karena kita akan kecanduan, kita akan oh ya udah deh ada AI gitu, ya udah deh ada ChatGPT. Kita akan terbiasa bergantung dengan hal-hal seperti itu. Padahal sejatinya bukan kita yang harus bergantung kepada mereka, tapi mereka lah yang harus bergantung kepada kita. Karena sekali lagi kita yang menciptakan AI atau manusia yang menciptakan AI, dan AI banyak belajar daripada kita. Karena kita yang membuat mereka bagaimana sehingga mereka kemudian paham terhadap AI ini. Kalau dari aku cukup itu. Jadi teman-teman harus paham. Nah, kalau menurut host sendiri gimana nih? Aku juga penasaran dong tentang pendapat host soal ini. Jadi kesimpulannya, jebakan-jebakan ini bisa terjadi karena manusia itu sendiri. Dan karena kesalahan-kesalahan itu yang bisa menjebak manusia, seperti menganggap AI ini memiliki kesadaran dan pemahaman seperti manusia, menganggap bahwa AI bisa menggantikan pekerjaan manusia, AI bisa menghasilkan keputusan yang benar dan objektif karena berdasarkan data dan algoritma. Padahal AI itu realitasnya hanya algoritma yang dapat memproses data dan menghasilkan output berdasarkan pola yang udah dia pelajari. Dan juga AI hanya digunakan untuk menjadi alat bantu pekerjaan manusia untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dan juga AI beroperasi berdasarkan instruksi yang udah diprogram dan pola yang sudah ditemukan dalam data. Selain itu, AI juga memberikan output yang tidak diinginkan atau tidak akurat jika data yang diberikan tidak tepat dan terdapat kesalahan dalam pemrograman. Dan yang lebih fatal, orang menganggap bahwa AI memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Padahal ada berbagai tingkatan AI, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Tidak semua AI memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi seperti yang sering digambarkan dalam film atau fiksi yang populer. Dan ada beberapa faktor yang bisa membuat kita terjebak atau tidak bijak dalam menggunakan AI dan ChatGPT ini, seperti ketergantungan, bias, terlalu mengandalkan AI dan ChatGPT untuk memberikan jawaban atau solusi tanpa melakukan pengecekan atau verifikasi independen. Dan karena itu dapat mengakibatkan kesalahan atau masalah yang lebih besar. Dan juga kita tidak memakai atau mengawasi penggunaan teknologi AI dan ChatGPT yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Nah, untuk menghindari terjebak atau tidak bijak dalam menggunakan AI dan ChatGPT, kita perlu meningkatkan literasi teknologi dan etika AI, serta mempertimbangkan secara kritis penggunaan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita juga perlu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang memperhatikan kepentingan publik dan mengatur penggunaan teknologi AI, chat, dan ChatGPT secara bijak. And we need to know that perkembangan teknologi dan penggunaan AI ini sudah pasti terus berlanjut, dan kemungkinan pasti ada kasus-kasus baru yang muncul seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, pemahaman yang akurat tentang AI itu penting agar kita dapat menghargai potensi dan batasannya. Penting untuk menghindari kesalahpahaman atau kesalahan-kesalahan umum yang mungkin mengaburkan persepsi kita tentang teknologi ini. Sangat open-minded ya teman-teman, dan ini juga cukup untuk membuka cakrawala kita untuk pembahasan kita kali ini. Anyway guys, thank you so much for your time and contribution. Saya sangat mengapresiasi your opinion and also the knowledge that your guys share. Semoga kita bisa diskusi lagi di kesempatan berikutnya. Have a good day and see you guys. Bye. Have a good day for you all.
Bye bye, have a good day. Dadah, thank you yang udah dengerin, bye-bye. Bye, have a great day too. Thank you ya atas sharing-sharingnya hari ini. Ooh la la. No love, you know me, I only think about funds. Me, I'm tryna do my own thing on my ones. Berikut adalah beberapa tips dan saran juga untuk menggunakan AI dan ChatGPT. Yang pertama, meskipun AI dan ChatGPT memiliki kemampuan yang mengesankan, penting untuk diingat bahwa mereka adalah algoritma yang didasarkan pada data yang telah dipelajari. Mereka mungkin tidak selalu memberikan jawaban yang benar atau solusi yang sempurna. Pahami bahwa AI tidak memiliki pemahaman konteks dan tidak dapat menggantikan penilaian manusia sepenuhnya. Yang kedua, selalu periksa dan verifikasi informasi yang diberikan oleh AI atau ChatGPT. Jangan langsung menganggap semua informasi yang diberikan adalah benar. Gunakan sumber informasi yang dapat dipercaya, dilakukan cross-check dengan sumber lain untuk memastikan keaktifan dan keamanan algoritma. Yang ketiga, penting untuk mengevaluasi aplikasi atau perangkat dengan AI yang digunakan di sekolah dan di rumah, serta memastikan bahwa data pribadi siswa aman dan dilindungi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi standar keamanan. Keempat, jadilah pengguna yang kritis terhadap informasi atau saran yang diberikan oleh AI atau ChatGPT. Evaluasi secara objektif apakah jawaban atau solusi yang diberikan masuk akal, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Jangan mengandalkan sepenuhnya pada AI, tetapi gunakan sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, gunakan interaksi dengan AI atau ChatGPT sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan pemahaman Anda. Ajukan pertanyaan yang kompleks, eksplorasi sebagai topik, dan jangan ragu untuk mencari pemahaman yang lebih dalam. AI dapat menjadi sumber informasi yang berharga, tetapi juga dijadikan sebagai pemicu untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan Anda sendiri. Yang keenam, pastikan Anda memahami kebijakan privasi dan keamanan yang berlaku saat menggunakan AI atau ChatGPT. Jaga kerahasiaan data pribadi dan berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi yang sensitif. Selalu periksa apakah platform yang Anda gunakan memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai. Yang ketujuh, jika Anda menemukan kesalahan atau kekurangan dalam jawaban AI atau ChatGPT, berbagilah dengan pengetahuan atau penyediaan layanan. Umpan balik, Anda dapat membantu meningkatkan kualitas dan keandalan teknologi AI di masa depan. Dengan mengikuti tips dan saran ini, Anda dapat menggunakan AI dan ChatGPT secara bijak, memanfaatkannya sebagai alat bantu yang berguna dan tetap bertanggung jawab atas penggunaan teknologi tersebut. Sekali kau. Yeah.